Halo teman-teman, perkenalkan lagi, nama saya Dika. Kali ini saya akan membuatkan tips buat teman-teman untuk mempelajari basic tools yang ada pada Adobe Photoshop. Nah, basic toolsnya itu seperti apa? Kita akan mempelajari selection tools yang ada pada Photoshop. Nah, di sini untuk selection toolsnya itu kita bisa menggunakan berbagai cara. Ada banyak sekali ya yang kita bisa gunakan. Nah, untuk pertama itu ada selection marquee tools. Nah, biasanya tools ini kita gunakan untuk objek yang berbentuk kotak atau persegi panjang. Nah, kalau objek yang seperti ini itu kita nggak bisa menggunakan tools yang ini, karena jika kita copy, misalnya kita Ctrl J, nah itu pasti dia akan duplikat objeknya itu beserta dengan backgroundnya. Beda cerita jika kalau kita menggunakan misalnya ada objek kotak. Nah, seperti ini kita bisa langsung select seperti ini. Nah, kita Ctrl J, terus kita hide. Nah, ini kita bisa langsung menduplikat objek yang kita punya atau sampel dari kita sini langsung seperti ini. Nah, dan untuk kita bisa merapikan secara perlahan, secara teliti dan rapi dengan menggunakan erase atau juga bisa menggunakan masking. Nah, untuk maskingnya nanti saya akan jelaskan di video lainnya. Nah, terus kemudian ada juga elliptical marquee tools. Nah, sama fungsinya kayak tadi yang bentuknya rectangle atau kotak. Nah, di sini kita lebih cocok menggunakan tools ini itu untuk objek yang bentuknya lingkaran atau bulat. Nah, kemudian ada juga yang single row, terus kemudian ada juga single column. Nah, seperti ini. Nah, terus juga di sini ada lasso tools. Nah, lasso tools ini seperti apa? Kita bisa selection tools seperti menggunakan pensil, teman-teman. Nah, kita bisa langsung seperti ini. Bedanya yang tadi itu karena bentuknya cuma ada lingkaran atau kotak atau cuma satu garis gitu. Nah, di sini kita misalnya Ctrl J lagi. Nah, di sini tanpa background. Nah, ini yang pertama tadi dan ini yang kedua. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian ada juga polygonal lasso tools. Nah, ini jenis tool ini itu sangat berguna untuk jenis objek yang bentuknya kotak atau persegi panjang, sama seperti yang rectangular marquee tools, karena di sini layaknya kita menggunakan penggaris. Nah, misalnya saya duplikat Ctrl J. Nah, ini yang kita hilangkan dulu layer yang ini. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, lebih rapi, lebih simple dan lebih gampang untuk kita selection tools, karena kita bisa sesuaikan garis yang dari sini ke sini, lalu ke sini dan ke sini. Nah, kemudian ada juga magnetic tools. Nah, magnetic tools itu biasanya kalau objek lingkaran seperti ini, misalnya ada lingkaran lengkung kayak gini. Ini misalnya saya mulai dari sini. Nah, semakin teman-teman perlahan untuk geser kursornya teman-teman, ini garisnya akan nempel pada pinggiran objek yang kita select. Nah, tapi kalau teman-teman cepat seperti ini agak susah AI-nya untuk menebak
ujung atau pinggir dari objek yang kita gunakan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, langsung ke select seperti ini, kita bisa langsung duplicate. Nah, ada seperti ini. Kemudian ada juga di sini quick selection tools. Nah, quick selection toolsnya ini itu kegunaannya apa? Seperti dari namanya, itu kita langsung klik di sini. Misalnya kita klik di sini, langsung kepilih seperti ini. Nah, tanpa kita perlahan-lahan menggunakan seperti kayak magnetic atau enggak lasso tools. Kemudian ada juga di sini magic wand tools. Nah, magic wand tools ini sama seperti quick selection tools, tapi perbedaannya di sini kalau kita sekali klik, nah AI-nya bisa detect satu objek seperti ini, misalnya ini sendok. Nah, cuma ada kekurangannya, yaitu terkadang kalau gambar atau objek yang kita gunakan itu kurang kontras dengan backgroundnya, nah itu pasti AI-nya akan kebingungan atau susah menebak objek yang kita seleksi. Nah, kemudian misalnya kita copy aja dulu ini untuk jadi sampel. Ini kita delete aja. Nah, kemudian kita pakai yang baru-baru ini udah diupdate, yaitu object selection tools. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini kita seperti menggunakan rectangular merge tools, tapi jika saya lepas ini, nah secara otomatis ini pasti akan AI-nya itu akan mendetek ujung dari objek yang kita pilih. Jadi dia akan mendetek area yang kita select seperti ini. Nah, langsung dia bisa mendetek mana yang harus di select. Nah, misalnya contoh di sini saya duplikat. Perbedaannya yang tadi kita pakai magic tools itu pasti ada perbedaannya. Yang ini yang tadi kita pakai object selection tools, lalu yang ini adalah yang magic tools selection tools. Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa yang lubang di sini. Cuma teman-teman bisa bikin lebih mudah lagi kalau menggunakan object selection tools seperti ini. Nah, kemudian ada juga cara selectionnya itu dari sini select. Nah, color range. Nah, dari namanya berarti kita bisa tahu bahwa apa yang kita pilih itu, misalnya kita pilih hitam, nah pasti dia akan area selectionnya itu pasti ke warna hitam semua. Jadi cara kerjanya itu sama seperti, kita cancel dulu, sama seperti tools eyedropper toolsnya ini, yaitu kalau misalnya kita pilih di sini pasti dia akan ambil sampel warnanya ini, sini dia pasti akan ambil sampel warnanya ini. Nah, jadi di sini kita bisa tahu di mana misalnya saya mau pilih bagian tasnya ini. Nah, di sini. Nah, terus di sini udah keluar area yang akan diselect oleh AI-nya itu. Nah, kita juga bisa atur nanti kontrasnya seperti apa. Nah, misalnya ini, nah kita oke. Nah, auto keselectnya seperti ini. Namun ada juga kekurangannya yang bisa teman-teman lihat. Kalau gambarnya kurang kontras atau warna yang tidak flat atau ada warna yang berbeda, itu pasti dia tidak akan select satu objek yang ada di sini. Nah, kemudian kita diselect dulu. Nah, ada juga fokus area. Nah, fokus area itu seperti apa? Nah, misalnya di sini kita duplikat dulu. Ini hapus saja. Nah, kita duplikat dulu, lalu kita
object selection tool, kita pilih tasnya ya. Nah, bisa seperti ini, lalu kita Ctrl J. Nah, di sini kita kasih efek blur. Kita pakai Gaussian blur. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita pakai selection focus area, kalau bisa teman-teman, ini kan tasnya nih dalam area fokus, sedangkan sendok, garpu, gelas, cup sama kertasnya ini posisinya lagi kita kasih blur. Kita gabungin dulu, merge down. Nah, terus kita select. Nah, misalnya seperti ini, nanti akan loading sebentar dan AI-nya pasti akan membaca objek yang dalam jangkauan fokusnya. Ini di sini kita view-nya bisa juga on black biar kita tahu mana area yang akan di select. Nah, misalnya kita oke. Nah, pasti langsung jadi seperti ini selection-nya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu ada juga selection-nya itu ke up subject-nya bentar. Nah, di sini misalnya select, terus kita pakai subject. Nah, di sini bedanya subject yang subject selection tools yang ini sama yang di sini. Itu bedanya kalau di sini kita bisa menentukan area mana yang akan di selection, sedangkan di subject yang ini itu pasti AI-nya akan baca semua objek yang ada dalam gambarnya kita atau sampel yang kita gunakan. Kemudian ada juga sky. Nah, untuk sky ini biasanya digunakan untuk landscape fotografi. Nah, contohnya seperti apa? Di sini misalnya contoh ada foto landscape, ada danau, ada pemukiman, gunung dan tebing dan daun di sini. Perlu kita ketahui bahwa di sini ada langitnya juga. Nah, kalau kita lihat juga warnanya hampir sama ya sama gunung ini, cuma di sini kalau kita menggunakan selection sky, otomatis langitnya ini akan diselect oleh AI dari Photoshopnya itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini pasti langsung auto select. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini kalau ingin mengubah bentuk awannya atau langitnya seperti apa. Nah, itu bisa menggunakan ini. Nah, kita kasih contoh. Saya kasih contoh yang kedua juga. Nah, misalnya di sini teman-teman bisa lihat ini ada langit, pegunungan, pohon dan rumah, salju. Nah, di sini kita pakai sky juga. Dengan secara otomatis pasti AI-nya akan detect di mana area yang termasuk langit ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini udah auto select. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk tipsnya. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman untuk memahami tools yang udah saya jelaskan tadi, dan untuk penerapan tools ini saya akan buatkan di video tutorial berikutnya. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.